Apa ciri-ciri Khawarij? Mereka punya ciri utama 3 pokok kesesatan. 3 pokok kesesatan mereka. Kalau mereka punya 3-3 ini, maka itu Khawarij yang paling parah. Kalau dia punya salah satunya saja, dia termasuk jenis Khawarij. Jadi Khawarij itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa besar. Dan terkadang mereka kafirkan karena mereka salah paham. Mereka mengira itu adalah dosa kekafiran. Padahal bukan kekafiran. Betul dosa besar. Tapi bukan dosa kekafiran. Contohnya apa? Pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Itu dosa besar. Bukan kufur akbar. Melainkan kufur asgar. Dari mana kita tahu itu kufur asgar? Dari penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud kekafiran di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufur kecil itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya orang-orang Khawarij menamakan pemerintah sebagai tagut. Karena mereka sudah kafirkan. Polisi, TNI mereka sebut antek-antek tagut. Karena mereka sudah anggap kafir. Karena membantu pemerintah. Semua masyarakat yang setuju dengan pemerintah pun mereka sebut antek tagut. Iya. Jadi ini karena salah paham. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas lebih detail tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Iya. Kapan menjadi kufur besar? Tapi pada asalnya dia adalah kufur asgar, kufur kecil. Namun bisa saja menjadi kufur besar. Tapi orang-orang Khawarij itu dia nggak punya perincian-perincian. Dia nggak punya perincian. Ada kufur besar, kufur kecil. Baginya kufur itu sama rata. Dihantam semuanya. Ini ciri-ciri Khawarij. Ini yang pertama. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini buah dari pengkafiran. Kalau sudah dianggap kafir, maka darahnya dianggap halal. Itulah sebabnya mengapa mereka mengaku berjihad. Korbannya siapa? Polisi muslim, TNI muslim. Jadi jangan heran. Dia ngaku berjihad tapi korbannya muslim. Karena dia sudah anggap kafir. Makanya jemaah sekalian, Ahlus Sunnah itu terdepan dalam memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Kita kupas sampai ke akar. Apa akarnya mereka sampai berani menumpahkan darah sesama muslim? Karena mereka menganggap kafir. Kenapa menganggap kafir? Karena mengikuti akidah Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin yang sebenarnya tidak kafir. Ini harus kita ingatkan para pemuda, jangan sampai mengikuti pemahaman mereka. Iya. Ya, yang paling nggak masuk akal, mengebom masjid di kantor polisi di Cirebon, lagi sholat Jumat. Subhanallah. Yang lebih nggak masuk akal lagi, dia sendiri yang mati. Ya. Rupanya bomnya cuma cukup untuk dia. Ya. Tapi ada korban luka-luka polisi, tapi nggak sampai mati. Ini yang kedua. Yang ketiga, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Mungkin ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini ciri-ciri Khawarij. Dan pemberontakan itu ada dua. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Apa dalilnya pemberontakan dengan kata-kata? Pemberontakannya Dzul Khuwaisirah. Pemberontakan pertama dalam Islam itu bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Di depan khalayak,
Dia sok menasihati Nabi Muhammad SAW dan ingin menyingkap aib Nabi SAW sebagai pemimpin di depan khalayak. Dia berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil. Subhanallah. Nabi SAW dituduh tidak berlaku adil. Siapa lagi, kata Nabi SAW, yang bisa berlaku adil? Kalau aku kamu tuduh nggak bisa berlaku adil. Memang ada yang lebih baik daripada Nabi SAW? Nggak ada. Kalau Nabi saja nggak bisa berlaku adil, siapa lagi yang bisa? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadis ini merupakan akbaru dalilin, sebesar-besarnya dalil. Pemberontakan itu bukan saja dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Makanya jemaah sekalian, dulu ada jenis khawarij yang dinamakan dengan Al-Qa'adah atau Al-Qa'diyah. Mereka hanya duduk-duduk saja, tidak pernah ikut mengangkat senjata. Tapi justru mereka yang paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ustadznya, kiainya, ulamanya mereka itu. Mereka yang provokatornya. Mereka nggak turun. Tapi mereka yang menjadi provokator. Manas-manasi, ini jihad. Pemerintah ini sudah begini dan begitu. Ini adalah jihad. Jadi ini dua jenis pemberontakan. Dan juga pemberontakan dengan senjata tidak mungkin terjadi kecuali ada pemberontakan dengan kata-kata. Maka inilah ciri-ciri khawarij. Iya.